kembali bersama kami mengupas tuntas masalah kinerja 100 hari ke depan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Provinsi Papua Barat. Masih tetap bersama dengan Bapak Bupati Fakfak, Bapak Untung Tamsil, dan Ibu Yohana Dina Hindom sebagai Ibu Wakil Bupati. Baik Pak Bupati, ada beberapa hal tadi pada sesi pertama tadi yang saya penasaran untuk mengupas lebih jauh. Di antaranya masalah pariwisata. Iya. Pariwisata kita informasinya mendapatkan satu destinasi pariwisata yang sudah diakui oleh secara nasional begitu. Di antaranya adalah Toran kalau tidak salah. Iya. Ini nantinya seperti apa Pak Bupati? Karena pariwisata kalau tidak didukung dengan kesadaran masyarakat, kemudian ketersediaan transportasi, seperti kita tahu kalau ini sudah kita publikasikan secara nasional, kemudian agen-agen pariwisata itu mau datang tapi ternyata ketika akan kembali katakanlah dari Jakarta ke Toran mau keluar dari Fakfak, selalu saja status pesawat selalu full begitu, karena ini kan ya ada bisnis kan, ada bisnis akhirnya di blok begitu. Ini tentu agak menyulitkan juga. Menurut mereka seharusnya idealnya ketika mereka mau datang dan pergi, mereka sudah bisa booking pesawat utamanya itu dengan mudah. Tapi kenyataannya saat ini Fakfak mengalami kesulitan dalam booking pesawat, yaitu dari Fakfak ke luar daerah. Ini kira-kira menurut Pak Bupati penanganannya seperti apa? Baik, yang pertama untuk kami berdua juga mendukung full dan menjadi skala prioritas untuk pariwisata ini menjadi sektor unggulan kita. Sektor unggulan. Nah, ada beberapa wilayah di distrik yang kemudian akan menjadi perhatian kami berdua. Salah satunya adalah distrik Karas. Jadi di 100 hari kerja nanti kami akan menetapkan melalui surat keputusan Bupati tentang distrik Karas sebagai kawasan destinasi. Karena ada beberapa objek potensi wisata yang perlu harus kita dorong dan kita tingkatkan lagi, yaitu Toran, kemudian Batu Lobang, kemudian Air Kiti-Kiti, dan beberapa wilayah lain termasuk yang dekat-dekat sini di Tanjung Pemali itu juga merupakan satu destinasi bagus. Nah, tapi itu untuk selamanya. Iya, sehingga ini bisa terintegrasi dengan daerah yang terjauh ya seperti Kiti-Kiti. Nah, kemudian juga di Toran ini sudah menjadi satu destinasi nasional ya. Nanti tanggal 23 kan? Ya itu nanti mungkin Ibu Wakil yang mewakili untuk hadir di NTT untuk menerima anugerah tentang Toran menjadi satu destinasi nasional kita. Tapi kesiapan masyarakat kita seperti apa? Saya pikir masyarakat sudah sangat mendukung di sana. Mereka luar biasa. Distrik Karas ini berbeda ya. Saya lihat mereka menjaga betul tentang maju. Iya, saya luar biasa mereka, luar biasa sekali. Kemudian juga selain distrik Karas ini juga ada beberapa distrik yang lain, termasuk distrik Kokas, Arguni, kemudian Kampung Ugar. Permasalahan yang terjadi, kenapa kemudian setelah kita mengeksposnya secara baik kan ada satu indikator yang penting untuk mendukung, yaitu transportasi. Nah, kaitan dengan transportasi ini kami akan nanti meminta, dan itu juga masuk dalam program 100 hari kerja kepada maskapai penerbangan Wings Air hari ini. Kita minta supaya setiap hari itu ada penerbangan di setiap hari mulai dari Minggu, Senin, Selasa sampai dengan hari Sabtu. Termasuk kami juga akan nanti datangi pihak Pelni, kemudian juga PSDP ya yang kaitan dengan kapal-kapal perintis ini. Kami akan minta rutenya dan minta mempercepat. Termasuk kemarin kami berencana ada kapal cepat yang bisa mengakses perhubungan kita dari Fakfak ke Sorong sampai dengan. Tetapi ini kami masih mengevaluasi lagi kembali karena tentunya harus dari sisi administrasi dan sebagainya harus jadi perhitungan secara matang dan baik. Itu kemudian strategi kita di 100 hari nanti kami akan putuskan melalui surat keputusan Bupati tentang distrik Karas menjadi satu destinasi pariwisata. Baik, Pak Bupati, ini pernah tersampaikan juga Pak Bupati menyampaikan masalah kartu Fakfak tersenyum, terintegrasi seperti sebuah ATM dan sebagainya. Ini secara detailnya seperti apa?
Baik, ya kita mohon maaf ya, kami dulu dalam kampanye kami itu kami sampaikan ada kartu Utayo. Tayo. Nah, tetapi sudah terpilih ini tidak lagi Utayo, tetapi ada kartu Fak-Fak Tersenyum. Nah, kartu Fak-Fak Tersenyum ini akan kami integrasikan dengan BPJS Kesehatan dan juga BPJS Ketenagakerjaan. Contoh di BPJS Ketenagakerjaan, nanti kami akan melakukan integrasi, kami akan memplot anggaran pembiayaan untuk menjadi perlindungan, hak perlindungan terhadap baik itu nelayan kita di sektor perikanan, termasuk di sektor pertanian atau perkebunan itu petani. Nah, kurang lebih sekitar 1.000 sampai bisa 1.500 orang yang nanti kami kenakan mereka untuk ada jasa, ya, asuransi di situ. Kenapa demikian? Sehingga mereka pergi melaut tidak lagi khawatir, karena ya tentu kalau musibah terjadi, misalnya mereka kecelakaan sampai dengan hilangnya nyawa, itu sudah ada klaim asuransi, dan itu menjadi bebanan dari pemerintah daerah dan terintegrasi dengan program BPJS. Jadi untuk tahap awal nelayan dan tapi tidak menutup kemungkinan sektor yang lain seperti toko masyarakat. Ya, bisa saja untuk ojek, ya, supir taksi. Betul. Nah, ini kami nanti perlahan karena itu juga akan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan. Dan database-nya sudah ada Pak? Iya, di 103 bulan hari kerja inilah yang nanti kami akan siapkan daftar nama-nama orangnya. Dan itu kami sudah siapkan dalam surat keputusan bupati juga, sehingga nanti setelah di perubahan itu sudah kami plotting anggaran. Ya, jadi untuk 100 hari kerja kami akan mendata ada kurang lebih 1.000 sampai bisa 1.500 orang, baik itu nelayan dan petani. Jadi Bapak dan petani tidak usah ragu lagi, Bapak baru akan tersenyum dengan program kartu Fak-Fak Tersenyum. Ada merasa aman dan nyaman, terlindungi di benar sekali. BPJS. Ya. Oke, saya beranjak ke Ibu Wakil Bupati. Masalah perikanan itu. Fak-Fak ini kan gudangnya, salah satu gudang itu ya. Perikanan ini, namun apa sih yang sudah sumbangsi apa yang sudah diberikan oleh bidang perikanan? Kalau memang belum, apakah ini adalah kesalahan manajemen atau ikannya tidak mau ditangkap? Seperti apa Ibu Wakil? Sebenarnya bukan kesalahan manajemen sih, teman-teman memang sudah berupaya. Hanya ada ruang atau manajemen yang belum dimaksimalkan. Memaksimalkan. Ya. Karena pendapatan juga dari perikanan cukup besar. Pendapatan daerah kita. Ya, itu kalau untuk perikanan laut, air asin atau yang air tawar gitu. Kalau budidaya air tawar yang masih belum maksimal ini. Belum sama sekali sih. Kira-kira untuk ini ada rencana nggak Ibu untuk budidaya ikan tawar? Kalau kita mau pengembangan potensi untuk peningkatan ekonomi masyarakat, pendapatan masyarakat, ada wilayah-wilayah yang punya potensi seperti Mumberai, Kinam, daerah Omitember, itu kita bisa kembangkan di situ. Tinggal bagaimana teman-teman di dinas teknis, mereka harus bisa melakukan pendataan, sekaligus mereka siapkan di dalam program perencanaan mereka untuk ada yang mereka harus bisa lakukan. Sehingga masyarakat kita ada, mereka punya peluang untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat ada di sana. Dari sektor perikanan. Sektor perikanan darat. Ibu Wakil, ini Fak-Fak dikenal sebagai kota pala. Tentu ini bukan main-main, kalau sudah dikenal itu berarti produksinya lumayan bagus. Selama ini kita kesulitan mengekspor produksi kita, kesulitan untuk kita keluarkan, diantaranya karena biaya produksi di sini pun sudah mahal. Contohnya sirup pala, kemudian sari buah pala, ya kan? Kalau kita lihat sirup pala apa itu yang berapa botol yang 10.000, sari buah 10.000 akan sulit kalau kita pasarkan di Surabaya. Mau kita jual berapa? Nah, kemarin sempat kita bincang-bincang juga dengan petani, ya, dengan beberapa stakeholder yang saya temui, bagaimana sekiranya Fak-Fak pala ini dibuat dalam bentuk serbuk seperti just juice, apa itu yang dalam bentuk serbuk, sehingga bisa dikirim ke luar daerah dengan kos atau biaya yang jauh lebih rendah dan terjangkau, dijual di luar daerah. Tidak seperti yang sekarang ini kan masih mahal, ya, masih mahal. Kalau dalam bentuk serbuk
Kira-kira seperti apa? Apakah nanti ini akan menjadi sebuah proyek dalam pemerintahan Bapak ini? Sudah barang tentu ya, kebetulan memang saya sendiri saat itu sebagai kepala dinas koperasi. Ya langkah yang tadi untuk sirup, kesari buah, dodol, kerupuk itu sudah tahapan-tahapan itu kami sudah lewati. Ya sebagaimana tadi disampaikan, memang biaya produknya cukup mahal. Oleh sebab itu ya memang kita harus lihat lagi peluang-peluang yang bisa dapat meningkatkan pendapatan. Di antaranya dalam bentuk bubuk tadi. Bubuk tadi itu ya. Memang ada beberapa dua koperasi di sini, Koperasi Kahriangga sama Ridahara, mereka sudah memperoleh difasilitasi dari kementerian dengan sarana. Namun masih terbatasnya kita punya masyarakat keterampilan mereka, SDM masih terbatas. Oleh sebab itu sampai dengan hari ini mereka belum bisa mengelola apa yang betul, karena bisnis pala ini yang tersedot banyak itu adalah bunga palanya, sedangkan buahnya yang dipakai untuk dagingnya, daging palanya ini kan persentasenya kecil sekali dan kebanyakan masih terbuang gitu. Ini harus dilihat sebagai sebuah peluang. Mungkin itu tadi yang saya sampaikan, ada yang menginginkan pala itu nanti berupa serbuk sehingga cukup dijual ke Jakarta, tinggal tuang air dingin sudah jadi minuman yang menyehatkan begitu. Sudah barang tentu ke depan kita harus bisa berpikir untuk bagaimana produk-produk yang ada lokal ini bisa kita tingkatkan. Baik. Satu hal lagi Ibu Wakil, masalah penanganan sampah Ibu. Ini kalau kita lihat penanganan sampah, TPA-nya tempat pembuangan sampah akhir hanya satu tempat dan itu pernah bermasalah sehingga sempat dipalang dan sampah akhirnya menumpuk di mana-mana. Kira-kira kedepannya seperti apa Ibu? Baik, memang kaitan dengan penanganan sampah ya ada dua tanggung jawab yang dari kita sebagai pemerintah juga masyarakat. Belum adanya kesadaran masyarakat terhadap bagaimana mereka harus bisa menampung sampah-sampah yang tidak semestinya dibuang ke tempatnya. Contohnya sampai dengan hari ini kita masih lihat sampah bertebaran di selokan-selokan. Sehingga terakhirnya kita lihat di Laut. Pantai Tambaruni. Itu. Oleh sebab itu ya tanggung jawab kita untuk bagaimana ada alat untuk membatasi ruang gerak sehingga tidak mereka membiasakan bahwa karena tidak ada seperti aturan yang kita harus tetapkan, apakah itu bentuknya denda ketika siapa yang ketahuan membuang sampah sembarangan, dendanya berapa gitu. Sehingga ada ruang gerak itu membatasi mereka. Dan ini masih dirumuskan. Sebenarnya bukan masih dirumuskan, waktu-waktu yang sebelumnya juga ya sempat kita kasih pikiran-pikiran itu, tapi sampai sekarang belum terjadi. Sehingga selokan-selokan itu penuh dengan sampah. Bahkan kita pegawai pun yang ikut tidak memberikan contoh kepada masyarakat, tapi kita juga yang melakukan hal-hal seperti itu. Sedangkan untuk TPA tadi, memang TPA itu ketika saya masih di Bapeda, jadi lahan itu saya juga bagian dari itu pembebasan. Ya kalau saya lihat beberapa hari waktu kemarin kita lewat sudah tidak layak sih, sudah tidak layak. Ya nanti kami akan rumuskan untuk harus memang digeser, apalagi sudah dekat dengan masyarakat. Kita ini lebih sulit untuk melakukan pemeliharaan yang biasanya. Pemeliharaan sampah saya lihat seperti di depan kantor Pemda itu juga masih berserakan kalau pagi itu kan. Kemudian rumput di depan kantor BKD, di depan kantor Bupati masalah tinggi-tinggi, apa tidak ada dananya atau bagaimana? Jadi begini, ketika kemarin depan kantor Bupati hari kedua saya masuk, ya memang itu jadi beban ketika saya juga masih aktif. Kemarin saya panggil staf di bagian umum untuk menata itu. Pengalaman kami yang sebelumnya itu ada pegawai yang memang sudah ditempatkan, mereka punya tugas untuk mengelola kebersihan. Tapi hari ini tidak ada. Ya nanti kita pulihkan itu kembali. Evaluasi kembali. Pak Bupati, statement terakhir dalam pertemuan kita di sore hari ini,
mungkin hal krusial yang perlu disampaikan kepada masyarakat tentunya. Apa Pak? Ya sebenarnya bukan krusial juga, tapi ini menjadi tugas ya. Ya kami berharap bahwa pada seluruh masyarakat itu bisa mengambil peran bagian untuk bersama-sama pemerintah kita membangun Fak-Fak yang lebih baik lagi sesuai visi kami, misi kami itu Fak-Fak tersenyum, arah baru Fak-Fak tersenyum. Selanjutnya kami juga nanti akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja ya aparatur sipil negara. Tentunya ini berkaitan dengan bagaimana mengoptimalisasi dan mendukung penuh kebijakan kami berdua untuk mempercepat proses ya pembangunan di daerah. Itu yang ketiga adalah kami juga akan nanti menata pemerintahan sampai di tingkat distrik juga kepada kampung. Jadi kami akan memberikan penguatan terhadap pemberdayaan masyarakat, pemerintahan kampung juga berperan sehingga ada integrasi. Ya tidak lagi kampung bicara sendiri, kabupaten bicara sendiri, kemudian program provinsi turun sendiri. Tetapi ini akan kami rumuskan dalam satu keterpaduan, ada dalam fokus, lokus dan memang untuk kepentingan rakyat. Nah, itu dan terakhir saya secara pribadi dan keluarga dan juga nanti Mama Yohana dan keluarga, kesempatan ini tinggal 4 hari lagi kita akan memasuki bulan Idul Fitri, bulan suci. Setelah selesai di bulan suci kita akan masuk pada hari raya Idul Fitri. Maka kesempatan ini saya menyampaikan minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin kepada seluruh masyarakat Kabupaten Fak-Fak yang beragama Muslim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian sahabat Info Fak-Fak sore hari yang luar biasa bersama Bapak Bupati Fak-Fak dan Ibu Wakil Bupati Fak-Fak. Kebersamaan kita mudah-mudahan tidak sia-sia. Apa yang disampaikan oleh beliau berdua mudah-mudahan berguna bagi masyarakat Fak-Fak utamanya. Dan kami cukupkan pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Kritik bisa disampaikan di 0822 389 55909. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.